Bab 63 Lily bangun. 3 hari setelah jari Lily Yao bergerak di bawah genggaman Dennis, Pondok Indah memanggil keluarga dan orang terdekatnya untuk datang. Dennis tiba paling awal. Ia tidak berlari di koridor, meski seluruh tubuhnya ingin berlari. Ia berjalan cepat, berhenti di depan pintu kamar, lalu menarik napas seperti seorang pengacara yang hendak masuk sidang terpenting dalam hidupnya. Dokter neurologi keluar lebih dulu. Dia sudah membuka mata beberapa kali, katanya. Responsnya belum stabil, tetapi ini perkembangan besar. Mohon jangan memberi terlalu banyak stimulus sekaligus. Ingatan bisa kacau setelah kondisi koma panjang. Dennis mengangguk. Saya mengerti. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Tidak ada orang yang benar-benar mengerti cara menahan harapan agar tidak terlalu keras menekan dada. Perawat menyerahkan satu lembar aturan kunjungan. Suara rendah, cahaya kamar tidak terlalu terang, satu orang masuk bergantian, pertanyaan pendek, tidak membahas kecelakaan terlalu detail sebelum dokter memberi izin. Dennis membaca semua poin itu 2 kali. Di pengadilan, ia terbiasa menekan lawan dengan pertanyaan sampai celah paling kecil terbuka. Hari ini, orang yang ingin ia selamatkan justru harus ia lindungi dari pertanyaan. Kalau dia panik, tanyanya. Jangan menyangkal kebingungannya, jawab dokter. Beri pegangan sederhana. Nama, tempat, hari ini. Jangan memaksa dia mengejar memori. Dennis menyimpan ponselnya, mematikan semua notifikasi, lalu melepas jam tangan karena bunyinya terlalu tajam. Hal kecil itu membuat dokter menatapnya sebentar, seperti baru menyadari bahwa laki-laki ini sudah lama belajar menunggu. Ketika ia masuk, Lily sedang berbaring dengan mata terbuka setengah. Wajahnya lebih kurus, rambutnya dipotong lebih pendek untuk perawatan, tetapi matanya tetap mata Lily. Tajam, bingung, dan hidup. Dennis berhenti di samping ranjang. Lily. Lily menatapnya lama. Bibirnya bergerak, suaranya hampir tidak keluar. Dennis. Satu kata itu hampir membuat Dennis hancur. Ia tersenyum pelan. Iya, aku di sini. Lily mengerutkan dahi, mencoba menyusun dunia. Kenapa? Rumah sakit. Kamu kecelakaan. Sudah lama. Tapi sekarang kamu bangun. Matanya bergerak ke langit-langit, ke infus, ke monitor, lalu kembali ke Dennis. Berapa lama? Dennis menelan sesuatu yang tajam. Cukup lama. Dokter memberi isyarat agar ia tidak memberi semua detail sekaligus. Lily menutup mata sebentar. Ketika membukanya lagi, ia tampak lelah dan takut. Aku ingat, mobil, hujan, telepon. Itu cukup untuk sekarang, kata dokter lembut. Lily mencoba mengangkat tangan, tetapi jarinya hanya bergerak sedikit di atas selimut. Dennis hampir otomatis ingin menggenggamnya. Ia berhenti 1 detik, menunggu Lily melihat tangannya sendiri, menunggu ia tidak merasa dikepung. Boleh? Tanya Dennis. Lily menatap tangannya, lalu menatap Dennis. Setelah jeda pendek, ia mengangguk. Baru saat itu Dennis menyentuh ujung jarinya. Kulit Lily dingin, ringan, tetapi di bawah sentuhan itu ada perlawanan kecil yang hidup. Dennis menunduk, berpura-pura memperbaiki posisi selimut agar Lily tidak melihat matanya memerah. Kamu menangis. Lily berbisik. Debu rumah sakit, jawab Dennis. Rumah sakit mahal begini masih berdebu. Aku akan komplain ke manajemen. Sudut bibir Lily bergerak sedikit. Senyum itu kecil sekali, tetapi cukup untuk membuat ruangan yang penuh alat medis terasa tidak seluruhnya asing. Siang itu, Liana datang dengan izin dokter, ditemani Edwin sampai pintu. Ia masuk sendiri agar kamar tidak terlalu penuh. Lily menatapnya, lalu matanya melebar sedikit. Liana Jie. Liana langsung mendekat, air mata naik tanpa bisa dicegah. Lily. Kamu. Lily menatap cincin di tangan Liana, lalu perutnya yang mulai sedikit berubah di balik pakaian longgar. Kamu sudah menikah ya? Liana tertawa sambil menangis. Iya, sudah. Dengan Edwin. Iya.
Lily tampak berpikir keras, lalu tersenyum lemah. Bagus. Dia memang lihat kamu seperti orang bodoh. Liana tertawa lebih keras kali ini. Dennis berdiri di sudut kamar, mencoba tidak menunjukkan betapa ia bersyukur mendengar Lily masih bisa menusuk orang dengan kalimat tepat sasaran. Liana duduk sebentar di kursi samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan Lily dengan hati-hati, tidak berani memeluk terlalu kuat karena selang infus dan tubuh Lily yang masih rapuh. Kamu bikin kami semua takut, bisik Liana. Lily menatap wajahnya lama. Aku melakukan hal bodoh lagi. Kamu bertahan, jawab Liana. Itu bukan hal bodoh. Lily mengedip pelan. Matanya turun ke cincin Liana sekali lagi, lalu ke pintu tempat Edwin menunggu tanpa masuk. Dari celah kaca, Edwin hanya mengangkat tangan sedikit sebagai salam, tidak memaksa hadir. Dia masih sabar. Lily bertanya. Terlalu sabar, kata Liana. Bagus. Kamu butuh orang seperti itu. Kalimat itu membuat Liana menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh ke tangan Lily. Dalam kehidupan sebelum kecelakaan, Lily sering berbicara tajam untuk menutupi luka sendiri. Sekarang, setelah bangun dari tidur panjang, tajamnya masih ada, tetapi rapuhnya terlihat jelas. Dokter memberi tanda waktu kunjungan hampir habis. Liana berdiri, menyeka pipi, lalu membungkuk mendekat. Aku akan datang lagi kalau dokter mengizinkan. Bawa kabar baik, gumam Lily. Liana tersenyum. Aku punya banyak. Namun kegembiraan itu tidak utuh terlalu lama. Sore harinya, setelah pemeriksaan memori sederhana, dokter meminta Dennis bicara di luar. Dia mengingat banyak hal lama, kata dokter. Keluarga, pekerjaan, beberapa peristiwa sebelum kecelakaan. Tetapi ada bagian menjelang kecelakaan yang kosong. Termasuk interaksi emosional tertentu. Dennis sudah tahu sebelum dokter menyelesaikan kalimat. Dia tidak ingat saya pernah. Dokter menatapnya dengan iba profesional. Kami tidak tahu apakah ingatan itu akan kembali. Bisa perlahan, bisa sebagian, bisa tidak sama sekali. Jangan memaksa. Otak yang baru sadar perlu rasa aman. Dennis mengangguk. Kalau dia bertanya, jawab secukupnya. Fakta dasar boleh. Beban emosi jangan diberikan sekaligus. Keluarga juga perlu konsisten, jangan ada yang mengisi kekosongan dengan versi masing-masing. Dennis langsung mengirim pesan singkat ke Liana dan dokter keluarga Lily, meminta semua orang mengikuti arahan medis. Ia menulis tanpa drama, tetapi jempolnya sempat berhenti di atas layar ketika harus mengetik satu kalimat, jangan membahas pengakuan perasaan saya kepada Lily. Pesan itu terasa seperti menandatangani surat pengunduran diri dari satu kemungkinan hidup. Ia tetap mengirimnya. Di dalam kamar, Lily memanggil namanya. Ia kembali masuk. Dennis, kata Lily pelan, kenapa wajahmu seperti abis kalah sidang? Ia tersenyum. Aku jarang kalah sidang. Berarti ini serius. Kamu baru bangun. Aku sedang belajar tidak terlalu cerewet. Lily menatapnya curiga, tetapi terlalu lelah untuk mengejar. Kamu selalu cerewet kalau khawatir. Dennis duduk di kursi samping ranjang. Kalau begitu aku akan cerewet secukupnya. Minum air dulu. Ia membantu mengangkat sedotan ke bibir Lily. Gerakannya hati-hati, tidak seperti laki-laki yang ingin menagih cinta, tetapi seperti teman lama yang tahu rasa sakit tidak perlu diburu. Malam itu, Dennis keluar ke koridor setelah Lily tidur. Lampu rumah sakit membuat lantai tampak panjang dan kosong. Ia berdiri di dekat jendela, menatap pantulan dirinya sendiri. Di pantulan itu, ia melihat laki-laki yang pernah mengaku cinta dan ditolak, lalu menunggu di samping ranjang selama berbulan-bulan, lalu kehilangan bahkan memori tentang pengakuan itu. Ia bisa saja mengulanginya. Ia bisa saja berkata, Lily, aku pernah bilang mencintaimu. Tetapi apa gunanya memberi beban pada orang yang baru kembali dari gelap? Tidak apa-apa, bisiknya. Aku bisa mulai dari awal lagi. Di kamar, Lily terbangun sebentar ketika ponselnya yang sudah lama disimpan perawat dikembalikan untuk dicek keluarga.
Ia membuka galeri, lalu aplikasi pesan dengan gerakan lambat. Ada satu draft lama yang belum terkirim. Maaf, Dennis. Bukan kamu yang salah. Lily menatap kalimat itu lama. Keningnya berkerut. Kenapa aku minta maaf kepada Dennis? Dan apa yang terjadi sampai aku tidak sempat mengirimnya? Pada hari yang sama ketika Lily Yao mulai belajar membuka mata lagi, Kim Hualau duduk di kursi roda dekat jendela panti jompo kasih mulia, memandangi halaman yang terlalu rapi untuk disebut rumah. Pagi itu tidak hujan. Tetapi Kim Hua terus mengeluh dingin. Tutup pintunya, gumamnya. Anak itu nanti masuk angin. Perawat yang sedang mengecek tekanan darahnya menahan napas. Pintu kamar sudah tertutup sejak tadi. Pendingin ruangan pun tidak menyala terlalu rendah. Ibu Kim Hua, saya ukur tensinya dulu, ya. Kim Hua menarik tangannya, lalu mendesis. Jangan sentuh. Saya mau pulang. Albert mana? Suruh Albert jemput saya. Pak Albert sedang pemulihan, jawab perawat dengan suara pelan. Ia sudah diberi instruksi untuk tidak membantah terlalu panjang. Sekarang ibu istirahat dulu. Pemulihan. Mata Kim Hua bergerak liar. Dia selalu lemah kalau urusan perempuan itu. Gara-gara Liana. Gara-gara. Kalimatnya berhenti. Ia menatap sudut kamar, seolah di sana ada anak kecil basah kuyup berdiri memegang sweater biru. Diam, bisiknya. Jangan panggil mama. Perawat menunduk ke alat tensi. Angkanya tinggi. Terlalu tinggi untuk perempuan seusia Kim Hua yang baru beberapa minggu lalu mengalami gangguan saraf mendadak setelah panggilan video keluarga. Ibu harus minum obat, kata perawat. Obat apa? Saya tidak sakit. Tekanan darah ibu naik lagi. Kim Hua tertawa pendek. Suaranya kering, tidak utuh. Saya kuat. Dulu saya bisa urus satu keluarga. Liana saja tidak bisa menjaga satu anak. Perawat tidak menjawab. Di meja kecil dekat ranjang, ada jadwal obat, hasil kontrol dokter, dan catatan merah dari klinik panti, tekanan darah fluktuatif, bicara kacau saat emosi, risiko serangan ulang tinggi, hindari konflik dan kabar mengejutkan. Kabar mengejutkan sudah terlambat dihindari. Kim Hua sudah tahu Kevin adalah Dede. Ia sudah melihat wajah Kevin di layar ketika anak yang pernah ia tinggalkan itu menatapnya seperti menatap orang asing. Ia sudah mendengar Albert, satu-satunya anak yang dulu selalu ia kendalikan, menyebutnya penyebab semua kehancuran. Yang tersisa darinya sekarang hanya kebiasaan memerintah dan serpihan ketakutan yang keluar tanpa urutan. Jason sudah makan? Tanyanya tiba-tiba. Perawat terdiam. Jason sudah lama tidak datang. Kalau Jason datang, bilang jangan percaya mereka, kata Kim Hua. Bibirnya bergetar. Dia anak baik. Dia darah saya. Dia. Tangannya mencengkeram ujung selimut sampai buku jarinya memutih. Dia bukan pengganti, gumamnya, makin pelan. Bukan, saya tidak mengganti siapapun. Perawat menatapnya dengan iba yang lelah. Di luar kamar, suara roda troli obat lewat, halus dan teratur. Di dalam, Kim Hua seperti terjebak di malam yang sama selama puluhan tahun, malam ketika satu anak ditinggalkan dan satu anak lain dibawa masuk untuk menutup lubang. Sore harinya, Jason Pua duduk sendirian di kamar kontrakan kecil di Jakarta Barat. Kipas angin tua berputar pelan di langit-langit. Cat dinding mengelupas di dekat jendela. Di lantai ada dua koper murah, satu kardus dokumen, dan beberapa kemeja kerja yang dulu biasa disetrika asisten rumah Pua. Sekarang ia menyetrika sendiri. Atau lebih sering tidak menyetrika sama sekali. Di layar laptop bekas, halaman pencarian terbuka dengan nama David Tung. Jason sudah membaca semuanya berkali-kali. Artikel lama tentang bisnis keluarga Tung. Foto pesta amal. Wawancara pendek tentang investasi. Tidak ada satupun yang menyebut Jason. Tentu saja tidak ada. Ia bukan putra yang dibanggakan. Ia bukan pewaris yang disiapkan. Ia bahkan bukan rahasia yang cukup berharga untuk diakui. Ponselnya menyala. Tidak ada pesan dari Albert. Tidak ada pesan dari Tiara.
Tidak ada pesan dari Liana. Dulu, saat masih tinggal di rumah Pua, ia sering mengeluh Liana terlalu mengatur. Makanan harus ini, jadwal harus itu, bicara dengan papa harus hati-hati, jangan pulang terlalu malam, jangan ikut teman yang tidak jelas. Ia menganggap semua itu cerewet. Sekarang kamar ini sunyi, dan tidak ada satu orang pun yang bertanya apakah ia sudah makan. Jason membuka folder lama di ponsel. Ada foto keluarga Pua beberapa tahun lalu, Albert berdiri kaku, Liana tersenyum lelah, Kim Hua duduk dengan dagu terangkat, dan Jason di tengah, memakai kemeja mahal yang dipilih Liana. Ia memperbesar wajah Liana. "Mama," ucapnya, lalu langsung menutup mulut. Kata itu sekarang terasa tidak berhak keluar. Ia bukan anak Liana. Ia tidak pernah menjadi anak Liana sejak darah pertama. Tetapi perempuan itu pernah memasak untuknya ketika ia demam, menunggu di luar ruang ujian, menegur guru yang meremehkannya, dan memeluknya ketika ia gagal masuk jurusan pilihan pertama. Sementara Kim Hua, yang ternyata darahnya sendiri, memberinya posisi bukan karena sayang, melainkan karena butuh pengganti. Jason menutup foto itu. Di tab lain, berita tentang Kevin Loh muncul. Foto Kevin bersama Edwin di acara perusahaan, satu lagi bersama Isa Al-Rashid setelah pernikahan Maldives. Kevin berdiri tegak, tenang, seperti seseorang yang akhirnya tahu di mana ia harus berada. Jason menatap foto itu lama. Rasa iri masih ada. Ia tidak cukup munafik untuk menyangkalnya. Namun iri itu tidak lagi panas seperti dulu. Ia berubah menjadi sesuatu yang pahit dan dingin. "Dia yang anak asli," bisiknya. "Aku dari awal memang cuma bayangan." Kalimat itu tidak membuatnya lega. Hanya membuat ruangan terasa lebih sempit. Ia ingin marah kepada Kevin, tetapi Kevin tidak pernah mencuri apapun darinya. Justru Jason yang hidup bertahun-tahun di tempat milik anak lain. Ia ingin marah kepada Liana, tetapi Liana juga korban. Ia ingin marah kepada Albert, tetapi Albert pun dibohongi. Akhirnya, marah itu kembali kepada satu nama. Kim Hua. Ponsel Jason bergetar. Ia kira itu tagihan kontrakan atau pesan dari nomor pinjaman yang belakangan makin sering mengejar. Ternyata sebuah email baru masuk, dengan subjek berbahasa Inggris rapi. VIP Invitation, Ho Legacy Jewelry Private Preview. Jason mengerutkan dahi. Nama pengirimnya Helen Ho. Ia pernah bertemu perempuan itu sekilas di acara bisnis setelah namanya mulai runtuh di keluarga Pua. Helen lebih tua darinya, kaya, tenang, dan berbicara seolah semua orang di ruangan itu barang yang bisa dinilai harganya. Email itu berisi undangan pratinjau perhiasan tertutup di Hotel Bintang 5. Dress code formal. Satu pendamping diperbolehkan. Di bagian bawah, ada kalimat singkat. "Jason, saya rasa kamu butuh lingkungan baru." Jason membaca kalimat itu 2 kali. Lingkungan baru. Kata-kata itu terdengar seperti pintu keluar dari kamar kontrakan sempit, dari keluarga yang menolak, dari nama Pua yang sudah berlubang, dari nama Tung yang belum tentu mau menerimanya. Ia tidak tahu bahwa bagi Helen Ho, pintu keluar kadang dibuat hanya agar seseorang masuk ke ruangan yang lebih gelap. Jason menekan tombol balas. "Terima kasih atas undangannya. Saya akan datang." Di tempat lain, seorang sekretaris muda berdiri di samping meja kaca, memegang tablet yang baru saja menampilkan notifikasi balasan. "Bu Helen," katanya, "Jason sudah konfirmasi." Helen Ho tidak menoleh dari cermin. Ia sedang mencoba sepasang anting berlian, wajahnya tenang seperti permukaan air yang mahal. "Bagus," jawabnya. Sekretaris itu menunggu instruksi berikutnya. Helen melepas satu anting, lalu tersenyum tipis. Dia sudah kenal umpan. Jalankan sesuai rencana. Bersambung.